Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasab itu penting. Maka dalam Islam nasab itu sangat dijunjung tinggi sekali, dimuliakan sekali, ya, yaitu dengan cara pernikahan, ya kan? Untuk apa namanya? Menjamin supaya nasab itu benar-benar terjaga. Gitu. Ini sebelum kita membicarakan soal nasab yang sekarang ramai dibicarakan itu kan ya, penelitiannya Kiai Imaduddin tentang nasab itu kan, yang dengan berdasarkan penelitiannya itu katanya nasab siapa itu para Habib itu terputus kan gitu, karena pada abad kelima ternyata ada kitab yang tidak menyebutkan nama siapa itu, Ubaidillah, ya kan, anaknya Isa, ya, keturunan Nabi yang kesekian itu kan. Tapi sebelum membahas itu gini, saya lihat ada beberapa ya orang yang setuju dengan penelitian itu lebih cenderung kepada prejudice atau ketidaksetujuan mereka tentang adanya nasab Nabi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa nasab Nabi itu terputus karena melalui jalurnya Siti Fatimah kan gitu. Ya, ada yang berpikiran seperti itu dengan dasar bahwasanya yang bernasab kepada ibu itu hanya Isa ibnu Maryam, ya kan, yang disebutkan loh ya, yang disebutkan bahwa eh, nasabnya itu kepada ibunya itu hanya Maryam, hanya siapa, hanya Isa, hanya Nabi Isa, ya, yang nasabnya itu bersambung kepada ibunya. Ya, sehingga ketika ada orang atau ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa nasabnya keluarga Nabi, keturunannya itu melalui Siti Fatimah, itu dianggap apa? Bertentangan dengan Al-Quran. Ada yang bilang seperti itu. Ada itu di channel YouTube-nya siapa itu ya? Lawyer lawyer itulah pokoknya. Siapa itu yang kalau kalau pembukaannya itu bilang apa? Lawyer rasa ustadz, advokat rasa ustadz gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu kan logika yang ya fatal sekali kan, karena menganggap bahwa bahwa ketika ada yang mengatakan bahwa nasab Nabi itu, nasab keturunan Nabi itu melalui jalur Siti Fatimah, itu berarti dianggap bertentangan dengan Al-Quran kan gitu, anggapnya kan gitu. Ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah tidak mungkin menyalahi Al-Quran. Yaitu benar, premis itu benar, Rasulullah tidak mungkin menyalahi Al-Quran. Ya, oke. Terus logika yang dibangun berikutnya adalah ketika yang dianggap nasab kepada ibunya itu Nabi Isa, dalam Al-Quran ditulis gitu, berarti kalau ada yang mengatakan bahwa nasabnya itu Nabi Muhammad itu keturunannya melalui Siti Fatimah, itu dianggap sebagai dusta. Itu pemikiran yang salah kaprah. Ya, karena apa? Karena berbeda, bro. Itu bukan Nabi menyalahi Al-Quran, ya kan? Jadi ketika kenapa nasabnya Nabi Isa itu ke Siti Maryam disebut Isa ibnu Maryam, karena memang Nabi Isa itu khusus, beliau itu dilahirkan tanpa seorang bapak, begitu, makanya disebutnya apa? Ya, Isa ibnu Maryam, karena memang bapaknya nggak ada gitu. Jadi ada hal yang umum, ada hal yang khusus ya. Sedangkan nasab melalui Siti Fatimah itu ya seluruh laki-laki itu, seluruh eh, keturunan itu nasabnya melalui ayahnya gitu. Kecuali nasabku kata Rasulullah itu melalui Sayyidah Fatimah. Itu kekhususan. Memang secara umum nasab itu melalui laki-laki ya, tapi itu dikhususkan karena itu Nabi yang mengkhususkan, ya kita harus terima gitu loh. Dan itu sudah ijma ulama itu. Ya, kayak gitu loh, pentingnya kita berpikir dengan cara mempertimbangkan atau apa namanya melihat bagaimana pendapat ulama pada umumnya. Pentingnya kita berpikir ke arah situ. Supaya apa? Kita itu tidak merasa paling pinter gitu loh. Baru belajar kan, bukan, kita ini bukan umat Islam yang pertama. Kita bukan orang Islam yang pertama, kita bukan Islam bukan orang Islam yang memikirkan hal itu pertama kali ya. Ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu ya, ratusan tahun yang lalu itu sudah ada ya orang yang berpikir tentang itu, dan orang itu lebih serius sehingga mereka disebut ulama, berpikirnya jauh lebih serius daripada orang-orang yang baru sekarang. Sehingga kalau kita bertanya sesuatu, membahas sesuatu, maka hendaknya kita harus tahu dulu lah minimal bagaimana pendapat ulama ini pada umumnya. Jangan kita kemudian menyelisihi. Ini bukan soal otoriter dalam bidang keilmuan, tapi ini adalah masalah otoritatif.
Beda ya, kalau otoriter itu sak karepe dhewe, sak enake dhewe, itu otoriter. Tapi kalau otoritatif itu karena apa? Berdasarkan kelayakan seseorang ketika membahas sesuatu. Begitu juga dengan masalah nasab ini. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa nasab beliau itu nanti turunannya adalah kepada Sayyidah Fatimah dan seterusnya, ya kita harus terima. Itu cara berpikirnya kita dalam beragama itu seperti itu. Logikanya logika apa? Taslim. Karena terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui dan terlalu sedikit hal yang kita ketahui di alam jagat raya semesta ini. Begitu ya. Ini soal nasab ini ya. Apalagi kalau di Indonesia itu kemarin saya melihat Habib Novel di Solo itu kan juga pernah membahas masalah nasab ini. Kalau mau tahu Habib ini palsu atau asli, itu ada paspornya. Jadi paspor ya di kalangan Alawiyun itu ada. Saya lupa namanya itu. Ada yang mengurusi hal itu. Jadi kalau orang mengaku Habib, masyarakat itu berhak untuk bertanya ini Habib asli atau bukan. Nah kalau asli silakan mendaftarkan dirinya ke Robitoh Alawiyah untuk dibuatkan paspor, dan paspor itu nanti isinya adalah silsilah dirinya sampai kepada Rasulullah SAW kan gitu. Nah ini hal yang sudah terjadi dalam waktu yang lama, ada yang menjaganya baik lisan maupun tulisan. Nah ini yang perlu digarisbawahi, ada tradisi lisan, ada tradisi tulisan gitu loh. Ini jadi kalau kita berbicara nasab ya kita tanya dong sama orang yang bergelut di bidang itu, orang yang ada dalam lingkup itu, orang yang ahli dalam bidang itu, bukan kita orang di luar kemudian menghantam sana menghantam sini ya. Jadi gini, ini untuk logika untuk masalah nasab, karena ada loh yang orang yang menganggap bahwa Nabi itu nasabnya terputus, terus menganggap bahwa yang paling penting adalah takwanya, bukan keturunan siapa. Ya itu benar pada satu sisi, tapi pada sisi lain apakah itu kemudian menghapuskan atau meniadakan pentingnya nasab? Kalau memang Allah menghendaki seperti itu, kalau memang Allah memiliki seperti itu, buktinya Allah memilih Nabi itu juga dari satu jalur keturunan, itu kan. Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ibrahim, ya semuanya satu jalur kan gitu. Artinya apa? Ketika Allah memilih sesuatu melalui jalur yang berupa nasab, berarti itu penting kan gitu, ya kan. Berarti itu penting. Ketika bumi ini begitu luas, kemudian Allah memilih Mekah itu sebagai tempat untuk didirikannya Ka'bah, berarti Mekah itu penting, berarti tempat itu penting. Jadi isyarat-isyarat seperti ini harus kita ketahui bro, gitu kan. Itu loh ya, itu artinya pelajaran. Oh berarti nasab itu penting. Di antara beberapa manusia yang memiliki kemampuan, Allah menyebutnya sebagai ulama, ya kan. Ada Allah menyebutnya sebagai wali gitu kan. Orang yang manusia disebut sebagai wali, ada yang manusia yang disebut oleh Allah sebagai ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, misalnya Allah menyebut ulama. Atau Allah menyebut wali, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di situ Allah menyebut wali. Itu artinya apa? Artinya kewalian itu penting. Artinya keulamaan adalah hal yang penting. Terus ketika Allah menyebut innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Di situ Allah menyebut ahlul bait. Berarti apa? Ahlul bait itu penting. Nah, begini penjelasannya, ya kan? Untuk orang-orang yang sering mengatakan bahwa yang penting itu ketakwaannya, yang yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum, itu benar. Itu benar. Ya. Nah, sekarang kapan ayat itu ditempatkan kan gitu. Dan salah satu ketakwaan wujudnya adalah apa? Definisi ketakwaan itu kan menjalani yang Allah perintah, menjauhi yang Allah larang. Yang Allah perintahkan adalah mengikuti Nabi, atiullah wa atiur Rasul. Mengikuti Rasul. Nah, Rasul mengatakan apa tentang nasab? Nah, itu kita harus tahu. Jangan belum melakukan penelitian kemudian mengklaim nasab tidak penting dengan berdalih bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Itu cara berpikir yang keliru. Supaya tidak keliru bagaimana? Ya kita harus bertanya kepada orang yang berpikir lebih dulu daripada kita, yang berpikir jauh lebih serius daripada kita. Siapa itu? Ya mereka lah yang disebut dengan ulama. Gitu loh. Dan hadis ini sudah masuk di kalangan ulama, di kalangan habaib. Kan? Seperti itu. Ya. Jadi gini, misalnya untuk yang menganggap bahwasanya dzurriyyah itu nggak penting. Contohnya gini, Anda lahir sebagai orang Jawa. Maka
tanpa belajar pun, tanpa mempelajari tingkah laku secara kognitif, Anda lahir sebagai orang Jawa, dilahirkan oleh orang tua Jawa, maka Anda akan secara otomatis tertanam dalam jiwa Anda kejawaan, bahasa Jawa, tingkah pola orang Jawa secara umum. Karena apa? Anda adalah keturunan orang Jawa. Ya, Anda sudah berpuluh-puluh tahun berbahasa Jawa. Ya, itu sulit untuk menghilangkan logat kejawaan Anda. Ya. Kenapa? Karena nasab Anda adalah orang Jawa, terbentuk dari situ. Artinya apa? Peran nasab itu sangat penting untuk menanamkan satu nilai. Ya, coba, sangat kuat sekali nasab itu. Bahkan pernah itu diceritakan ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, ya, kemudian Nabi Khidir membangunkan rumah untuk anak yatim. Alasannya ternyata beliau apa? Rumah anak yatim itu dibangunkan oleh Nabi Khidir karena kakeknya, neneknya si anak yatim itu dahulunya adalah orang yang soleh. Ya, jadi si anak cucunya ini mendapatkan berkah dari kesolehan siapa? Kakek moyangnya, nenek moyangnya. Dan dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan bahwa itu adalah keturunan yang ketujuh daripada orang yang soleh tersebut. Jadi 7 turunan itu masih punya pengaruh, masih punya efek kan gitu. Gitu. Dan ini sekaligus juga membantah orang yang mengatakan bahwa lucu kok Rasul itu kok punya keturunan. Yang punya keturunan itu Muhammad bin Abdullah. Wah, itu juga ngaco, logika yang ngaco sekali. Yaitu baru berpikir satu langkah tapi menyimpulkan 10 langkah gitu loh. Ya, yang punya anak katanya Muhammad bin Abdullah. Jadi yang punya keturunan itu ya Muhammad bin Abdullah. Kalau Rasul tidak punya keturunan. Itu kan otak-atik logika saja, kelihatannya benar sekilas. Ya memang Rasul tidak menikah dengan Rasul. Rasul itu menikah dengan manusia, yang menikah itu adalah manusianya. Ini ya saya ingatkan ya, kenapa ada istri Nabi yang menentang Nabi itu karena apa? Mereka itu melihat Nabi dari sisi basyariahnya saja, tidak melihat nubuahnya saja, sehingga mereka cenderung tidak menganggap Nabi itu kan ada toh istri Nabi yang membantahan Nabi juga ada, karena melihat Nabi hanya pada sisi basyariah. Jadi itu hanya sisi basyariah saja. Muhammad bin Abdullah itu sisi basyariah, sisi kemanusiaannya, manusia biasanya. Ya, tapi kan nggak bisa serta-merta kemudian dilepas begitu saja. Kenapa tidak bisa? Ya, karena bagaimanapun juga yang namanya turunan itu pasti netes. Ya, Anda bisa lah cek itu. Kalau Anda orang Jawa, Anda akan berbahasa Jawa. Kalau orang tua Anda berperilaku sesuatu, Anda juga akan punya kecenderungan yang sangat kuat untuk mengikutinya. Itu dalil nalarnya. Kalau dalil naklinya bagaimana? Ya kita ikuti dong Nabi. Makanya ada Kiai Stakov kemarin, ya Khalil Stakov itu pernah menjelaskan apa sih bedanya dzurriyah, bedanya itroh, bedanya ahlul bait dengan alu Muhammad. Ya, ini harus dibedakan. Kalau ahlul bait itu Nabi sendiri pernah mengatakan dengan melingkarkan satu selendang itu kepada 4 orang, yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ya, Nabi mengatakan inilah ahlul baitku kepada 4 orang tersebut. Berarti yang selama ini disebut ahlul bait adalah Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ya, Fatimah adalah bagian dariku, kan gitu. Nabi pernah mengatakan itu. Oke. Itu yang ahlul bait. Ya, terus yang Ali Muhammad siapa? Yang dalam selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, Ali Muhammad itu adalah Bani Hasim, keluarganya Nabi, Bani Hasim. Ya kan? Itu Ali Muhammad. Orang yang sering sholawatan itu ya belum tentu tahu juga. Kalau emang sholawat, kalau emang dzurriyah tidak penting, keluarga tidak penting, kenapa dalam sholawat diajarkan untuk menyebutkan itu? Berarti Anda menyebutkan bahwa yang diperintahkan Allah itu tidak penting. Ya, makanya berpikir 2 kali lah sebelum mengatakan atau menghakimi sesuatu. Itu yang Ali Muhammad. Kemudian yang ketiga ada itroh. Ya, Nabi pernah bersabda tentang hadis Tsaqalain itu ya. Taraktukum as-tsaqalain,
Ya, Al-Qur'an wa itroti. Ya, coba Anda cek. Kalau yang apa namanya? Al-Qur'an wa sunnati itu derajat kesohikannya kalah dibandingkan dengan yang Al-Qur'an dan itroti. Ini mutawatir, atau Al-Qur'an dan ahli baiti ya. Keduanya itu mutawatir, ahli bait dan itroh itu mutawatir. Nah, itroh itu apa? Itroh itu keturunan Nabi yang soleh-soleh. Misalnya Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, ya, Muhammad Al-Bakir, kemudian Muhammad Ja'far Shadiq, Imam Ali Ridho. Ya, itu itroh Nabi. Mereka terkenal dengan keulamaannya, dengan kesolehannya. Ya, karena memang tidak semua keturunan Nabi itu berada dalam lingkup keulamaan. Tidak semuanya menjadi tokoh ulama, tidak semuanya, ya kan? Ada yang menjadi ya orang-orang biasa, ya berarti mereka bukan termasuk dalam itroh, tetapi dzurriyah. Ya, dzurriyah Nabi itu keturunan Nabi semuanya keseluruhan. Jadi ini harus dibedakan. Jadi ada itroh, ada dzurriyah, ada ahlul bait, ada alu Muhammad. Istilah-istilah itu harus dijelaskan. Dan gitu. Nah, istilah Habib sendiri itu memang tidak dari Nabi, itu muncul belakangan ya. Yang artinya itu ya orang yang mencintai gitu, atau yang dicintai itu Habib. Siapa yang memunculkan istilah itu? Dan itu nggak masalah, bukan berarti yang baru itu kemudian kita mengatakan itu nggak ada zaman Nabi, berarti kita nggak usah Habiban, nggak seperti itu. Itu nggak usah Habib, wes zaman Nabi juga nggak ada. Yang jangan berpikir seperti itu juga. Itu kan istilah saja, toh, istilah. Kemudian istilah Sayyid itu dari Nabi juga yang memberikan. Ketika Hasan Husain itu diberi julukan oleh Nabi Sayyidah Ahlal Jannah, mereka adalah para penghulu, para pemuda surga. Jadi Sayyid itu dari situ. Nah, terus ada Syarif, atau saya kebalik ya, kalau Syarif itu dari ini Hasan, kalau Sayyid itu dari Husain gitu ya, atau sebaliknya. Coba Anda cek lagi nanti ya. Jadi itu logika bernalar bahwa dzurriyah itu penting. Nah, sekarang kalau dari yang Kiai Imaduddin itu, ya ini riset ilmiah ya, enggak apa-apa ya, ilmiah. Tapi jangan lupa ilmiah itu juga banyak sekali paradigma, metodologi kan gitu. Kalau paradigma itu cara pandang. Cara pandang itu misalnya dia memandang bahwa kebenaran itu bisa diukur kalau ada bukti fisiknya. Kebenaran materialistik, logika positivistik biasanya yang seperti itu. Atau yang lebih fenomenologis, misalnya melihat fenomena, apa di balik fenomena ini ada apa. Jadi ilmiah pun tidak satu dia. Jadi jangan kemudian mengatakan, oh ini ilmiah loh. Nah, terus kemudian dzurriyah Nabi itu nggak ilmiah loh karena nggak ada yang terputus, ada yang tidak terkonfirmasi kan gitu. Jangan langsung menyalahkan jika disebut tidak ilmiah, karena yang ilmiah sendiri itu juga metodenya bisa diotak-atik. Ilmiah itu metode yang diotak-atik dan disepakati oleh orang yang disebut dengan sarjana, orang yang disebut dengan belajar di bangku kuliah. Itu ilmiah. Itu yang dikatakan ilmiah, itu sesuatu yang bisa diotak-atik janjane. Nah, gitu. Dan metodenya sangat banyak sekali, dan sesama ilmuwan juga saling bantah. Karena gitu, saya kuliah di filsafat jadi tidak kaget dengan hal-hal seperti itu ya, sudut pandang yang main kan gitu. Nah, terkait dengan Kiai Imaduddin itu yang mengatakan kenapa dzurriyah Nabi itu dianggap terputus ya, itu alasannya karena ternyata di zaman abad ke-5 Hijriah itu, 5 atau 6 itu ya, ada kitab Syajaratul Hikmah itu ya, yang itu karangannya siapa itu, Fahru Razi ya, katanya dia seperti itu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, kalau dia kan bertanya gini, di zaman itu, di kitab itu tidak tertulis orang yang namanya Ubaidillah, tapi kenapa di abad ke-13 justru tiba-tiba muncul nama Ubaidillah kan gitu. Nah, maka dikatakan kemudian syaratnya terputus, sanad para habaib. Kalau saya justru terbalik. Di abad tersebut itu tidak ada kitab yang namanya Syajaratul Hikmah yang dikarang oleh Fahru Razi.
Tapi kenapa tiba-tiba di zaman-zaman sekarang ada orang yang mengklaim bahwasannya itu adalah kitabnya Faruk Razi yang ditulis di abad kelima. Ya, karena tradisi ulama-ulama zaman dahulu itu adalah salah satunya mereka menyebut nama ulama lain dan juga menyebut karangan-karangannya. Dan pada zaman yang sama itu tidak ada ulama yang menyebutkan bahwa Syekh Ar-Razi itu memiliki kitab yang berjudul Syajaratul Hikmah. Jadi itu patut dicurigai bahwa itu adalah kitabnya Faruk Razi. Ya, patut untuk kita pertanyakan apakah benar itu adalah kitabnya Syekh Faruk Razi, karena gitu. Mudah saja sebenarnya membahasnya, tidak terlalu sulit. Ya, tidak terlalu sulit, sangat-sangat mudah sebenarnya. Metode ilmiah itu metode yang diotak-atik. Ya, kita jangan main perasaan. Kalau ilmiah itu jangan main perasaan, kita main logika saja. Logika dan data itu kita kembangkan cara berpikir kita. Gitu. Dan Robito Alawin juga pastilah punya data-data seperti itu. Dan kita juga bisa kok melacak sekarang itu videonya seperti siapa itu Habib Ali Al-Jufri, itu beliau dengan sangat mantap sekali menyebutkan silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih menguasai, mereka ahli di bidangnya, bahkan mereka adalah para pelaku ya. Masa orang kita yang di luar kemudian mempertanyakan tanpa mempelajari terlebih dahulu. Nah, kalau secara etis ya tidak etis, secara adab ya tidak beradab, seperti itu. Jangan hanya karena kita tidak setuju dengan perilaku salah satu Habib atau beberapa Habib yang koar-koar selalu menjunjung nasab sampai kemudian cenderung pada kesombongan. Terus hanya gara-gara itu kita kemudian mencari-cari sesuatu untuk apa? Untuk menyimpulkan bahwa ternyata nasab Nabi itu terputus, nasab Habib itu terputus kan gitu. Itu kan konyol sekali, lucu sekali itu kan. Gitu loh. Dan ada juga orang yang mengatakan gini, nasabnya Habib itu tidak kepada Nabi tapi kepada Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Nasab itu kepada laki-laki. Ini sangat lucu sekali kok, memaksa seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan, saya menantang para Habib untuk mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Ali. Ya, saya menantang para Said itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah keturunan Ali bin Abi Thalib, bukan dzurriyyah Nabi. Karena apa? Nasabnya itu kepada laki-laki, bukan kepada Siti Fatimah yang perempuan. Kalau mereka berani mengatakan itu, berarti mereka adalah Sayyid yang sejati. Yaitu malah bego lagi logikanya itu. Gimana? Wong Sayyid yang sejati kok kepada Ali bin Abi Thalib. Justru istilah Sayyid itu Nabi Muhammad sendiri yang memberikan kepada cucunya Sayyidina Husain. Seperti itu Pak Bro ya. Jadi bernalar itu juga harus dengan pertimbangan apa? Pertimbangan data. Pertimbangkan data, jangan hanya nalar saja. Kalau dalam ilmu logika itu kan ada contoh-contoh seperti itu, ada nalarnya sudah benar tetapi datanya salah, nalarnya benar tapi datanya salah. Misalnya gini, dia bernalar ayam itu berkokok, ya kan? Ayam itu berkokok, terus tetangga saya berkokok, berarti tetangga saya adalah ayam. Nah itu secara logika tidak salah, itu secara logika tidak logis, artinya premisnya itu ayam itu berkokok, semua yang berkokok itu ayam. Logis kalau dibikin logika tanpa data loh ya. Tapi ketika kita cek datanya, apakah semua yang berkokok itu ayam? Apakah tetangga saya adalah ayam hanya ketika dia berkokok? Oh ternyata tidak, dia adalah manusia. Jadi kesalahan data, meskipun nalarnya itu benar, ya, bernalarnya benar, tapi datanya yang keliru. Karena apa? Tidak mau mempertimbangkan data. Ya, jadi ya, seseorang itu akan mampu mengekspresikan budayanya kalau dia itu juga memiliki kelebihan dalam segi terah, dalam segi asal usul. Ya, karena itu Allah yang menciptakan loh itu. Itu termasuk ayat-ayat kauniyah lah itu, terah itu, dzurriyyah itu. Nah, dipertanyakan dengan cara yang tidak sopan. Kan gini ya, ada orang yang mempertanyakan nasabnya para habaib, tapi mereka sesungguhnya tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu punya keturunan.
atau mereka berkeyakinan bahwa nabi itu keturunannya sudah terputus. Ada yang seperti itu. Jadi mereka mempertanyakan sekaligus mereka tidak percaya. Ada orang yang mempertanyakan tetapi mereka bukan tidak percaya. Mereka percaya kalau nabi itu punya dzurriyyah, nabi itu punya keturunan dan tidak terputus. Tetapi yang mereka pertanyakan adalah beberapa orang yang mengaku sebagai keturunan nabi. Ya, ada loh ya. Ini harus kita bedakan. Ini harus kita bedakan. Untuk yang pertama tadi, kalau orang yang tidak percaya itu berarti sudah memang harus belajar lagi. Kok nggak percaya bahwa nabi itu memiliki keturunan, nah itu sudah bermasalah itu ya. Tapi untuk yang kedua, orang yang mempertanyakan beberapa orang yang mengaku sebagai dzurriyyah nabi, nah itu masih, saya kira masih dalam level yang wajar, karena mungkin dia melihat ada orang yang mengaku keturunannya nabi, tetapi kok seperti ini ya. Nah, kok seperti itu ya, kok suka galak dan sebagainya, sombong dan sebagainya. Nah, itu maka dia ingin menyangkal atau ingin mempertanyakan. Ya sah-sah saja itu, tetapi jangan kemudian menyangkal keturunan nabi, bahwa nabi itu tidak punya terah, itu juga salah juga, berlebihan juga. Ya, saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.